Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang isu politik identitas. Dan kalau kita melihat politik identitas, ya tentu saja kita tidak bisa memisahkan ya seseorang individu sebagai bagian dari individu politik dengan identitas yang dibawanya. Jadi tidak mungkin ya seseorang itu hanya nol ya, tidak mendapat apa-apa, karena seseorang ketika menjadi individu politik itu pasti akan ada identitas yang dibawa, entah itu nama, agama, suku, dan lain sebagainya. Ini yang coba harus diingatkan kepada yang terus-menerus menggembur-gemburkan ya, bahwasanya seakan politik identitas itu buruk ya, yang harusnya identitas itu hal yang fitrah dari setiap manusia ketika menjadi individu politik. Ini sesuai yang dilansir oleh Glora dan dari Rocky Gerung ya, tentang Megawati. Megawati selalu bawa nama bapaknya saat pidato. Rocky, PDIP itu adalah fakta politik identitas pertama ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Glora.co, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti ketokohan Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri yang terlihat dalam setiap pidatonya. Dalam pidato untuk hari ulang tahun HUT PDIP ke-50 10 Januari 2022 kemarin, Megawati juga menyinggung perihal ketokohan ayahnya, yaitu Presiden RI pertama Soekarno. Menanggapi hal tersebut, Rocky mengatakan bahwa Megawati memang seorang politikus senior yang matang terlepas dari ucapan kontroversial yang kerap dilontarkannya. Kita punya insting selalu bahwa Megawati dia matang, terlepas kontroversi yang sering terlontar dari uraian Ibu Mega, ujar Rocky, dikutip Newsworthy dari kanal YouTube Rocky Gerung pada Rabu. Rocky menilai bahwa Megawati ingin mengingatkan bahwa ia adalah anak ideologis dari Soekarno dengan segala pemikiran kebangsawanannya. Terkait hal tersebut, PDIP justru menunjukkan bahwa partai tersebut adalah fakta politik identitas pertama karena menganut satu paham, yaitu Soekarnoisme. Jadi ayahnya itu selalu dibawa dalam pembicaraan itu. Kita mau sebetulnya pahami bahwa memang apapun PDIP itu adalah fakta politik identitas pertama, yaitu Soekarnoisme, dan Megawati nggak mau peduli dengan yang lain, jelas Rocky. HUT PDIP sangat ditunggu publik lantaran sebelumnya sempat beredar rumor bahwa Megawati akan mengumumkan siapa sosok yang akan diusungnya untuk Pilpres 2024 mendatang. Nama Ganjar disebut-sebut akan diumumkan sebagai bakal calon presiden oleh Megawati, namun ternyata Megawati tidak mengumumkan bakal calon yang akan diusung oleh PDIP. Iya, sobat sekalian, itu ya dari Rocky Gerung bahwasanya tentang politik identitas yang dinilai sebagai hal yang negatif ya. Itu yang disampaikan ya, dalam politik tidak usah bawa-bawa politik identitas. Ternyata kalau kita secara jujur ya, dengan kondisi yang tenang ya, kita semua membawa politik identitas ya, identitas nama ya, kemudian alamat ya, kemudian suku, agama, dan lain sebagainya. Termasuk juga kadang politik identitas yang dicap seakan sebagai stigma negatif itu dikaitkan dengan agama. Artinya memang agama itu seakan tidak boleh dibawa dalam hal politik. How come gitu ya? Padahal seseorang itu boleh bebas melekat dalam dirinya bahwasanya termasuk juga agama ya, termasuk juga suku ya, dan lain sebagainya. Itu pasti akan membawa itu semua. Misalnya si A membawa identitas agama Islam, si B membawa politik identitas agama yang lain, si C membawa identitas agama yang lain pula. Begitu juga untuk identitas yang lain. Si A membawa identitas suku Betawi misalnya, si B membawa identitas suku Palembang ya, dan lain sebagainya. Dan itu hal yang wajar dan melekat pada diri seseorang ya, ketika
dia berinteraksi dengan manusia yang lain, dia bermanuver untuk aktivitas kegiatan yang lain dan lain sebagainya. Nah, memang seseorang tidak bisa dilepaskan dengan identitas. Seseorang itu tidak bisa juga dipisahkan dengan identitas, karena kalau tidak ada identitas, seseorang itu bukan siapa-siapa, dan tidak mungkin seseorang itu tidak mempunyai identitas. Yang jadi permasalahan adalah ketika mentautkan identitas itu dengan agama yang seolah tidak diperbolehkan. Nah, ini salah. Jadi kalau pikirannya seperti itu, berarti kita menjadi ya menegaskan bahwasanya kita lebih cenderung ke arah sekuler, ke arah seseorang itu yang tidak boleh membawa agama, ya, tidak boleh mengucapkan sesuatu yang menurut keyakinannya itu benar, dan menurut keyakinan itu harus dibawa dalam setiap aktivitas ya kehidupan sehari-hari. Itulah agama. Nah, misalnya kita menyebutkan satu ayat, ya, sampaikan satu ayat, sampaikan meskipun hanya satu ayat. Nah, itu ketika disampaikan adalah bukan hal pelanggaran, tidak ada pelanggaran dari konstitusi, ya, bahkan itu menjadi suatu kebaikan ketika seseorang itu ya terus menerus ataupun melekat dengan agamanya ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi isu tentang pemisahan ya agama dari kehidupan itu coba ingin diterapkan di politik. Bagaimana tidak kalau kita itu ya dalam berpolitik tidak memakai agama. Kalau kita tidak memakai agama, seseorang akan tidak akan ada petunjuk, akan serasa ya berjalan dalam kegelapan. Maka itu ya tentu perlu adanya agama untuk menjadi petunjuk, guidance untuk menjalani kehidupan sehari-hari, ya, baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan berekonomi dan lain sebagainya. Karena manusia ya adalah makhluk lemah yang mempunyai banyak kesalahan, kelemahan. Dengan adanya hawa nafsu, kadang segala hal itu bisa diterabas bahkan di luar akal manusia. Nah, tidak ada yang lebih tidak masuk akal ya kecuali ketika memperturutkan hawa nafsu manusia ini ya dengan tidak adanya petunjuk dari agama. Tidak pernah ada misalnya manusia itu bahkan tidak pernah ada dalam dunia hewan itu melakukan hubungan sama jenis, tetapi manusia bisa melakukan itu dengan akalnya yang lemah itu ya, adanya tentang LGBT. Kemudian juga seseorang itu bisa makan makanan yang tidak sesuai dengan keumuman ya, makan batu, makan aspal dan lain sebagainya. Dan semuanya itu tentu saja akan menjadi normal dan sesuai fitrah ketika manusia itu membawa agama, membawa petunjuk. Dan kita ketahui Islam itu adalah ya sesuai dengan fitrah manusia. Maka salah jika kita itu ketika kita itu tidak membawa agama, maka kita itu ya lebih baik, justru kita akan menjadi terpuruk. Nah, misalnya ketika dalam hal ekonomi ya kita tidak membawa agama, kita memperturutkan hawa nafsu kita dengan memakai praktek-praktek yang dilarang oleh agama, yaitu agama Islam, misalnya riba, maka yang terjadi jelas terjadi kerusakan, dan itu terjadi sekarang. Ketika kita tidak membawa agama dalam kehidupan ya sehari-hari ya dalam hal hubungan antara manusia, maka seseorang itu bisa saja melakukan hubungan tanpa melakukan pernikahan ya, atau kumpul kebo yang itu terjadi di masyarakat negara maju. Kita ketahui di Inggris itu mayoritas manusia di sana itu tidak mempunyai kejelasan nasab ya. Kenapa ya? Karena tidak memakai
agama dan memperturutkan keinginan hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwasanya identitas itu melekat, dan melekatnya seseorang itu dengan agama itu suatu keharusan dan bukan pelanggaran. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini adalah penegasan supaya tidak terus-menerus cenderung terjun pada hal yang negatif tentang politik identitas. Satu hal ya yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika seseorang itu bermanuver ya, pasti membawa identitas. Termasuk contohnya adalah Megawati Soekarno Putri. Dalam setiap pidatonya yang disampaikan oleh Rocky Gerung terus-menerus membawa nama Soekarno. Rocky menilai bahwa Megawati ingin mengingatkan bahwasanya ia adalah anak ideologis dari Soekarno dengan segala pemikiran kebangsaannya. Nah, itu identitas yang kalau kita real ya tidak akan bisa terpisahkan, dan ciri khas dari Megawati adalah Soekarno. Kalau tidak ada Soekarno ya tidak tidak akan membawa identitas ya, karena dengan ada Megawati di situ ada Soekarnoisme. Terkait hal tersebut, PDIP justru menunjukkan bahwa partai tersebut adalah fakta politik identitas pertama karena menganut satu paham Soekarnoisme. Jadi Soekarnoisme itu memang terus-menerus dibawa, dan itu hal yang biasa dalam PDIP, termasuk juga yang terus digembor-gemborkan oleh Megawati. Jadi satu hal ya, kalau kita ingin konsisten dan melihat politik identitas itu suatu hal yang biasa, maka jangan dijadikan stigma negatif politik identitas itu. Justru itu melekat dalam diri seseorang dan itu tidak akan bisa dipisahkan. Seseorang itu terikat dengan agamanya, itu jadi politik identitas ya, identitas agama. Seseorang itu terikat dengan suku ya, suku, bahasa ya, termasuk juga arah politiknya seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya. Jelas bahwasanya Megawati itu dengan memakai Soekarnoisme itu menjadi identitas politik identitas yang pertama dan konsisten disampaikan ya sebagai bagian dari PDIP itu sendiri dan Megawati secara umum. Nah, kemudian kalau kita melihat konsistensi saat ini ya tentang politik identitas, sudah jelas bahwasanya kalau seperti itu ya, satu hal yang harus menjadi pegangan kita adalah kita harus setuju dengan politik identitas, karena tidak ada orang yang tidak membawa identitas dalam politik dan kehidupan. Dan ini juga harus ditekan kepada seseorang yang terus-menerus melabeli negatif terkait politik identitas. Karena seseorang itu tidak menganggap buruk ya, berarti seseorang itu secara tidak langsung ya, secara langsung bahkan menunjuk hidungnya sendiri ya tentang politik identitas yang terus-menerus juga dibawa oleh orang yang melabelkan politik identitas itu negatif. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, juga mengingatkan kepada para buzzer ya, siapapun ya yang menstigma negatif politik identitas yang seakan kita itu ya tidak move on terkait hal-hal yang sifatnya tidak substantif. Hal-hal yang substantif yang haruslah kita lebih dorong untuk jadikan kritik, yaitu terkait masalah politik yang saat ini lebih panas adalah kecurangan. Nah, itu kan lebih substantif. Kadang hal-hal seperti isu-isu tentang politik identitas ya, hal-hal polisi tentang radikalisme itu seakan ya menjadi pengalih ataupun untuk menutupi isu yang sebenarnya harus lebih banyak dipermasalahkan, yaitu masalah kecurangan dalam kontestasi pemilu ya yang sudah dekat dan panas ini, terkait juga money politik ya, terkait juga potensi kecurangan yang itu sudah faktanya sudah sangat jelas, dan kadang belum ada ketegasan dalam hal kecurangan yang sudah terjadi, misalnya kecurangan ataupun intimidasi dari
KPU ke KPUD yang saat ini belum ada kejelasan apakah benar ada hukuman ya tegas kepada para orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Ya, kita tunggu saja terkait isu yang terus-menerus dihembuskan ya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih tercerahkan untuk menyampaikan hal-hal yang lebih sifatnya positif daripada terus-menerus terkungkung dengan hal-hal yang tidak substantif itu, yaitu politik identitas yang dilabeli terus-menerus sebagai label negatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.